Ini adalah 11 penyebab hancurnya rumah tangga dan cara untuk menghindarinya. Yang pertama adalah keluhan suami selalu membela keluarganya dibandingkan istrinya. Nah, The Five of Pentacles. Suami selalu diam saat ibu dan saudaranya ini menjelekkan istrinya. Siapa sih manusia yang nggak punya kejelekan? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini adalah 11 penyebab hancurnya rumah tangga dan cara untuk menghindarinya. Jika kalian pasangan yang baru menikah atau mungkin menghadapi hal yang sama, ini adalah konsultasi gratis untuk kalian semua. Atau kalian sedang akan menikah, ini dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah keluhan suami selalu membela keluarganya dibandingkan istrinya. Nah, The Five of Pentacles. Biasanya suami, anak laki-laki ini kalau dari keluarga itu memang memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anak perempuan yang terus kemudian dilepaskan begitu saja. Nah, terutama jika ternyata sang anak laki-laki ini hanya memiliki seorang orang tua yang wanita atau harus diurus di sini. Apalagi jika ternyata memiliki anggota keluarga yang lebih kecil. Maka saya pikir memang akhirnya membela keluarga ini adalah satu hal yang ya memang harus dilakukan. Tetapi jika itu berlebihan tentu saja itu tidak baik. Nah, tapi apapun itu seharusnya sang suami ini bisa lebih pintar untuk menunjukkan bahwa sikapnya ini tidak terlalu membela keluarga. Nah, jadi kalau saya katakan di sini ya, yang salah adalah suaminya, karena dia seharusnya bisa mendisplay atau menunjukkan bahwa rasa sayangnya kepada istrinya ini sama besar dengan rasa sayangnya pada keluarga dan bisa memberikan sebuah reasoning atau alasan kepada istrinya bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Pada dasarnya ini semua tentang permasalahan komunikasi dan suami memang tetap harus ada di sini dan pandai untuk memilah-milah suasana. Bermain cantik itu adalah kuncinya, karena kalau saya katakan jika ternyata seorang laki-laki itu jujur akan semuanya, apakah wanita akan bisa menerima kejujurannya? Nah, suami selalu dengar omongan keluarga. Kalau ini sesuatu yang mungkin masuk akal karena suami ini kan lebih lama hidup dengan keluarganya dibandingkan dengan istrinya. Nah, kalau mendengarkan omongan keluarga ya ini satu hal ya. Tapi kalau terus kemudian tidak mendengarkan omongan istri, nah ini hal yang lain. Jadi kalau menurut saya dua-duanya harus didengarkan. Tetapi saat mendengarkan sang istri tentu saja dia harus lebih mendengarkan karena sekarang ini suaminya ini hidup bareng istrinya, nggak bareng keluarganya lagi. Dan selain tetap bermain cantik seperti di nomor yang pertama, jika ternyata istri sudah mencurigai bahwa suami ini selalu mendengarkan omongan dari keluarganya, artinya sang suami ini kurang mendengarkan atau kurang memberikan waktu untuk mendengarkan istrinya ini curhat. Intinya itu saja. Nah, untuk kalian semua yang pria, ya luangkan waktu mendengarkan istri curhat. Tanya ke mereka bagaimana perasaannya, atau jika kalian yang wanita, jangan nunggu suami nanya. Segera ceritakan apa unek-unek kalian, karena laki-laki itu nggak akan melakukan sesuatu kalau nggak kalian suruh melakukannya. Yang ketiga adalah mertua yang selalu mau terlibat dalam urusan rumah tangga. Nih bagaimana nih cara mengurusinya? Ya, kalau menurut saya sih cara satu-satunya di sini adalah jangan terlalu sering berkomunikasi dengan mertua atau suami, mengurangi komunikasi dengan orang tuanya. Dan itu juga yang saya lakukan. Karena kalau ternyata masih sering komunikasi ya tentu sajalah ini pasti akan terjadi. Nah, dan gak ada salahnya juga jika ternyata seorang laki-laki ini sudah memiliki istri, komunikasinya tentu saja harus diturunkan. Dan jangan sedikit-sedikit menceritakan urusan rumah tangga. Jadi artinya pun ya jangan jujur-jujur amat sama orang tuanya. Ceritain aja yang baik-baik aja, nggak harus semuanya diceritakan karena orang tua pun itu tidak ada di lokasi itu untuk ikut membereskan apapun yang terjadi. Sehingga saya katakan di sini adalah lebih dengarkan ke istri dan ya sampaikan yang baik-baik aja ke orang tua kalian. Intinya begitu. Yang keempat adalah lebih memilih ribut dengan istri dibandingkan ribut dengan orang tua atau keluarganya. Nah, kalau ini sih saya rasa satu perasaan ya mungkin muncul dari seorang istri. Nah, kalau sekarang nih, kalau tadi yang salah suaminya, kalau sekarang saya bilang yang salah istrinya. Karena ini jelas keseringannya itu adalah perasaan istri yang mungkin saja sensitif, dan kalau menurut saya dia pun juga sering ribut kok sama orang tuanya. Cuman karena kejadiannya ini ributnya di rumah atau sering ketemunya sama istri, ya terlihat kayak lebih sering ribut dengan istri. Nah, kenapa kok jarang ribut sama orang tua? Karena udah gak serumah lagi. Nah, kalau masalah memilih ribut, ya pilihan yang terbaik adalah gak ribut dengan keduanya. Dan ya itu tadi, kalau ribut sama istri, ada baiknya diam saja, meminta maaf saat istri ini tadi berhenti ngomelnya, dan jangan mencoba untuk merasionalisasi itu tadi. Selesai sampai di situ, pasti akan selamat. Kelima, suami selalu diam saat ibu dan saudaranya ini menjelekkan istrinya.
Siapa sih manusia yang nggak punya kejelekan? Nah, kalau seandainya sang suami ini tadi mendengarkan istri yang dijelekan oleh kedua orang tuanya, bela istrinya. Karena apa? Karena istrinya ini tadi kan masih mungkin untuk cerai. Sedangkan kalau sama orang tua dan sama adik kan nggak akan mungkin bisa putus hubungan. Jadi mendingan ribut sama mereka daripada ribut sama istri. Untuk lelaki yang seperti ini, saya bilang mereka adalah lelaki BODOH. Karena mereka tidak tahu cara menghitung dan mengamankan situasi, dan mereka harusnya tahu bahwa dia akan tidur setiap hari bersama istrinya. Maka walaupun istrinya itu salah, bela istrinya, karena ini adalah jalan yang terbaik, paling selamat, dan mungkin diridhoi oleh Allah SWT. Enggak, saya bercandain itu tadi. Tapi saya katakan mendingan ribut sama orang tua kalian, karena mereka nggak serumah, dan mereka nggak bisa putus hubungan keluarga sama kalian. Kakaknya udah pisah juga kan. Nah, yang keenam adalah orang tua dan keluarga salah, tapi tetap dibela, dan istri yang disalahkan. Ini siapa sih yang bikin ya? Kok semuanya sebenarnya intinya tuh sama semua loh. Guys, kalian ada yang bikin ini nggak? Ini saya nggak tahu nih, tim saya bikin, kayaknya saya suruh menanyakan ke orang-orang yang minta ramal, ini kayaknya sama semua nih. Maaf ya, ini tim saya belum pada menikah, jadi mungkin mereka mengambil langsung dari internet dan naruh di sini. Oke, tapi ini sebenarnya sama seperti yang sebelumnya. Jangan menyalahkan istri. Udah benerin aja istrinya. Nah, kapan nyalain istri? Saat sudah membelikan tas baru, diajak jalan-jalan, diajak makan enak, baru kasih tahu, diedukasi istrinya. Tetapi saat pertempurannya ini terjadi dan hal tersebut memang harus menyalahkan istri, jangan. Istri harus selalu benar. Apapun itu, cari situasi yang tepat. Menyalahkan istri adalah perbuatan yang akan menjerumuskan kalian kepada sesuatu yang saya tidak berani untuk mengatakannya. Dan saya katakan bahwa apapun itu, jangan menyalahkan istri. Mendingan salahkan orang tua kalian, saudara-saudara kalian, leluhur kalian, siapapun itu, karena mereka tidak akan bisa menceraikan kalian. Maka cara di sini adalah nanti dikasih taunya saat yang tepat. Kalau ngasih tahu saat permasalahan yang ada, itu namanya bunuh diri. Yang ketujuh, suami tidak jujur masalah keuangan. The Ace of Swords. Ini permasalahan kurang bermain cantik saja. Nah, tapi memang perempuan itu maunya jujur. Ya, kalau saya harus katakan bahwa laki-laki di sini harus tahu cara untuk, ya kalaupun misalkan mau beli koleksi burung atau mau apa, ya jujur dengan istri satu hal. Tapi kalau ternyata istri melarang, ya cari uang sendirilah. Tapi kalau ternyata itu untuk wanita lain, ya saya nggak ikutan di sini. Cuman masalah suami tidak jujur masalah keuangan ini sebenarnya itu tadi harusnya dari awal ditunjukkan kepada istri pendapatannya berapa, dan istri pun juga harus mengetahui penghasilan dari suaminya. Nah, bagaimana jika ternyata suami tidak jujur? Ya labrak saja dan tanyakan saja, dan ini tidak masalah. Kalau tadi kan ada permasalahan orang tua dan adik ya atau saudara kan. Kalau ini kan benar-benar suami dan istri, ya tanyakan saja secara langsung. Intinya di sini adalah untuk para wanita, jangan kalian ini berharap suami kalian nyadar. Kalian harus nanya secara langsung. Kalau waktu pacaran dulu, waktu masih PDKT nyadar ya, karena laki-laki ada maunya biar bisa ngawinin kalian. Nah, tapi setelah menjadi istri, jangan harap laki-laki ini akan memiliki inisiatif, apalagi bisa membaca pikiran dan melakukan sesuatu yang kalian inginkan. Yang kedelapan adalah lebih royal kepada orang lain dibandingkan ke istrinya. Nah, dari Three of Pentacles ini, kalau saya katakan, ya balik lagi yang tadi itu, kayaknya istrinya ini itu karena nggak minta. Terus lihat saat suaminya ini nraktir temennya dan sebagainya, kok dia dibeliin, aku nggak dibeliin. Nah, saya katakan hal ini ya, satu, istri harus ngomong. Kedua, untuk para suami, ada baiknya jika kalian ingin mengeluarkan uang untuk orang lain, belikan dulu istri kalian sesuatu. Untuk kalian yang ingin membeli satu barang juga, pastikan belikan istri kalian sesuatu juga. Nah, dengan seperti ini akan lebih aman. Nah, kalaupun ternyata sesuatunya itu nggak terlalu mahal, nggak apa-apa juga. Karena kalian tahu kan, asal muasal oleh-oleh sebenarnya adalah diciptakan untuk para wanita. Saat kita pergi, membawakan oleh-oleh untuk mereka. Padahal oleh-oleh sekarang ini bisa dibeli langsung lewat Tokopedia. Nah, tapi untuk wanita itu adalah sebuah bentuk perhatian, sebuah bentuk kasih sayang. Jangan coba dimengerti jika kalian pria. Saya juga nggak akan bisa mengerti. Tapi lakukan saja. Berikan wanita atau istri kalian oleh-oleh. Nah, setelah itu baru lakukan apapun yang kalian ingin lakukan pada orang-orang ini tadi agar tidak dicap lebih royal kepada orang lain dibanding sama istrinya. Yang kesembilan ini, suami yang selalu kok suami yang selalu selingkuh? Ini kan penyebab rumah tangga hancur. Ini tadi semuanya keributan. Kok dari mana sih, guys? Nah, kalau selalu selingkuh, berarti selingkuhnya lebih dari satu kali. Ya udah ya kalian maunya gimana gitu loh. Kalau mau dilanjutkan, ya harus ada kata maaf.
atau mungkin harus membuat surat perjanjian. Tapi kalau ternyata memang nggak mau dilanjutkan karena ini adalah part of the agreement, ya so be it, seperti itu. Tapi kalau suami yang selalu selingkuh, jadi lebih dari sekali, ya kalau menurut saya mungkin karena playboy kali ya. Jadi kalau seperti itu ya sudah, cari yang setia saja, selesai. Yang ke-10 adalah meminjamkan barang yang ada di rumah tanpa bicara dulu sama istri. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya akan bacakan. Kalau hal seperti ini tentu saja nggak bisa ditolerir, apalagi suami yang suka meminjamkan barang yang ada di rumah. Mungkin saja sang suami di sini itu memiliki sebuah rasa memiliki yang sama terhadap barang-barang yang ada di rumah ini tadi. Tapi ya kita harus tahu dan mengetahui bahwa istri itu perasaannya lebih lembut dibandingkan laki-laki. Dan ada baiknya meminta izin daripada meminta maaf untuk hal-hal yang seperti ini ya. Dan kalau sampai ini kejadian, kalau menurut saya ini sebenarnya adalah sebuah hasil dari perasaan yang panjang. Jadi mungkin ada dosa yang lain dan akhirnya sampai ke dosa yang ini tadi. Kalau nggak ada dosa yang di atasnya, tentu saja sebenarnya meminjamkan barang kalau sekali dua kali istri nggak akan masalah. Tetapi tentu saja ini akan merusak rumah tangga dan baiknya ya dihentikan kebiasaan itu tadi. Untuk istri yang melihat bahwa suami melakukan hal seperti itu, minta mereka untuk memikirkan jika ternyata barangnya yang dipinjamkan pada orang lain akan seperti apa. Misalkan dia koleksi gitar, dipinjamkan ke orang lain, nah ayo akan seperti apa. Laki-laki itu perlu diberikan penjelasan dan juga logika terbalik agar mereka bisa mengerti. Yang ke-11 adalah sembunyi-sembunyi memberikan uang kepada orang tua. Nah, kalau ini sih ya itu tadi, ketahuan aja. Harusnya jangan ketahuan, ya itu aja. Untuk wanita yang menemukan hal tersebut, ditanya dulu kebutuhannya apa. Kalau ternyata ini untuk sesuatu yang positif, ya kenapa enggak? Apalagi jika keluarga ini sudah kaya raya. Tetapi jika ternyata memberi kepada orang tua ini berlakunya selama bulanan, ya tentu saja harus melalui persetujuan dari istri. Dan jika ini terjadi ya patut untuk dibicarakan. Dan hal ini pun juga demi keadilan. Betul, mencintai ibunda atau orang tua kita adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Tetapi istri di sini memiliki sebuah otoritas yang juga harus kita hormati. Dan tidak semudah itu untuk melakukan hal-hal yang tadi dilakukan dan tidak disukai oleh istri kita. Oke, tapi itu adalah 11 penyebab rumah tangga hancur dan tadi adalah cara untuk menanggulanginya. Semoga ini akan berguna untuk kalian semua. Jika kalian dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Semoga ini tidak terjadi. Dan siapapun yang terjadi, semoga diberikan segera ke luangan waktu untuk berdiskusi, berbicara. Dan pesan dari saya, jangan cerai dulu. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.